Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulandari dari Ilmu Komputer NIM 23050744, dan saya akan presentasi tentang array pada pemrograman. Di slide yang pertama ada pengertian array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel. Nilai-nilai yang disimpan dalam array bisa diakses menggunakan indeks. Array memudahkan pengolahan data yang terstruktur dan berulang. Dan ada pula keunggulan array, memungkinkan penyimpanan sejumlah besar data dalam satu variabel, mempermudah akses dan manipulasi data menggunakan indeks, mengoptimalkan penggunaan memori karena semua elemen disimpan bersebelahan. Dan ada keterbatasan array. Ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan tidak bisa diubah. Tidak efisien dalam memasukkan atau menghapus nilai tengah. Semua elemen harus berupa tipe data yang sama. Di slide selanjutnya ada terminologi dasar. Indeks array. Indeks adalah nomor urut yang digunakan untuk mengakses elemen dalam array. Indeks biasanya dimulai dari 0 dan meningkat secara berurutan. Penting untuk memastikan indeks dalam batas array untuk menghindari kesalahan. Dan yang kedua ada elemen array. Elemen adalah individual nilai yang disimpan dalam array. Setiap elemen diakses dengan menggunakan indeks array. Elemen-elemen array dapat berupa tipe atau apapun seperti integer, float, atau string. Dan yang ketiga ada ukuran atau panjang array. Ukuran atau panjang array adalah jumlah total elemen yang dapat disimpan dalam array. Ukuran ini ditentukan saat array dideklarasikan dan bersifat tetap. Mengetahui ukuran array penting untuk menghindari kesalahan akses indeks. Dan di selanjutnya ada jenis-jenis array. Yang pertama, array satu dimensi. Apa sih array satu dimensi itu? Array yang hanya memiliki satu baris data, sering disebut sebagai array linear. Digunakan untuk menyimpan deretan nilai-nilai seperti daftar angka atau kata-kata. Contohnya seperti list nama siswa dalam satu kelas. Dan dua ada array multidimensi. Array yang memiliki lebih dari satu baris data seperti array dua dimensi atau matriks digunakan untuk menyimpan data dalam format tabel atau grid. Contohnya seperti papan catur yang terdiri dari baris dan dari kolom. Yang ketiga ada array dinamis dan statis. Array statis memiliki ukuran tetap yang ditentukan saat deklarasi. Array dinamis dapat berubah ukurannya sesuai kebutuhan program. Array dinamis lebih fleksibel tetapi sedikit lebih kompleks dalam penggunaannya. Dan yang keempat ada array asosiatif. Array yang menggunakan key atau kunci non-numerik untuk mengakses elemennya. Digunakan untuk memetakan nilai-nilai berdasarkan kunci tersebut. Mirip dengan kamus bermanfaat untuk pengolahan pasangan data seperti nama dan nilai. Dan yang kedua ada implementasi array dalam pemrograman. Array dalam bahasa pemrograman populer. Yang pertama ada array di C atau C++. Deklarasi dan alokasi memori untuk array. Cara mengakses elemen array menggunakan indeks. Implementasi array multidimensi. Yang kedua ada array di Java.
Deklarasi array di Java menggunakan sintaks baru dan lama. Inisialisasi array dengan nilai-nilai awal, penggunaan metode bawaan untuk mengolah array di Java, dan array di Python. Deklarasi array menggunakan list di Python. Operasi dasar pada list yang berfungsi sebagai array. Perbedaan antara list dan array modux di Python. Dan selanjutnya ada operasi dasar pada array. Yang pertama ada mengakses elemen array, indeks awal array, dan bagaimana cara penggunaan. Yang kedua, mengubah elemen array. Sintaks untuk mengubah nilai elemen array dapat mengubah elemen terhadap keseluruhan array. Kesalahan umum saat mengubah elemen array. Dan yang ketiga ada penambahan elemen ke array. Metode untuk menambahkan elemen pada array state, penggunaan struktur array dinamis untuk fleksibilitas, efek penambahan elemen tersebut, format dan memori. Dan yang keempat ada menghapus elemen dari array. Bagaimana kita bisa menghapus elemen dari array? Teknik penghapusan elemen dari array, pengaturan ulang indeks setelah penghapusan elemen. Dan yang ketiga ada penggunaan array dalam algoritma dan struktur data. Di sini ada pencarian dalam array. Linear, pencarian elemen satu persatu dari awal hingga akhir array mudah diimplementasikan namun memiliki kompleksitas waktu, cocok untuk dataset yang kecil atau tidak terurut. Dan yang kedua ada binary, pencarian elemen yang menggunakan metode divide, memerlukan array yang sudah terurut, kompleksitas waktu jauh lebih cepat daripada linear pada database besar. Dan selanjutnya ada pengurutan dalam array. Yang pertama ada bubble sort, metode pengurutan sederhana dengan cara membandingkan elemen berurutan dan menentukannya jika tidak dalam urutan yang benar. Dan yang selanjutnya ada quicksort, algoritma berdasarkan metode div dengan memilih fit untuk membagi array. Kompleksitas waktu rata-rata namun bisa menjadi pada pivot yang buruk, memerlukan metode pemilihan pivot yang baik untuk kinerja optimal. Dan selanjutnya ada struktur data berbasis array. Ada array list, struktur data dinamis yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen, memiliki kelebihan dalam akses data dengan indeks. Dan yang kedua ada stack and queue yang mendukung struktur yang mengandung operasi. Keduanya dapat diimplementasikan menggunakan array. Dan yang ketiga ada hash table, struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai dengan indeks, memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Dan selanjutnya ada penerapan array dalam proyek praktis. Yang pertama ada aplikasi pengolahan data. Di dalamnya ada array dalam pengolahan teks, penggunaan array untuk menyimpan kata dalam teks, implementasi algoritma pencari kata menggunakan array. Dan yang kedua ada array dalam pengolahan gambar, representasi gambar dalam bentuk array 2 dimensi, manipulasi pixel gambar menggunakan array. Dan selanjutnya ada manfaat array dalam sistem basis data. Apa sih manfaatnya? Yang pertama ada array untuk menyimpan dan data. Yang kedua ada array dan query. Dan kesimpulannya yang terakhir ada kesimpulan, struktur data data penting yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara efisien. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman.